grace, how sweet the sound. 我罪已得赦免。Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. Kisah kita dimulai dengan keluarnya satu keluarga dari sebuah bahtera besar. Ya, keluarga tersebut adalah keluarga Nuh beserta anak-anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Setelah banjir yang melanda bumi, Nuh beserta keturunannya mulai kembali untuk tinggal di bumi. Keadaan manusia hidup dalam harmoni. Mereka semua memiliki satu bahasa dan berasal dari satu bangsa yang sama. Nuh dan keluarganya bersuka cita karena sudah menemukan tempat baru untuk membangun segalanya kembali setelah berbulan-bulan terombang-ambing dalam bahtera. Tak lupa, Nuh memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, dan Tuhan pun memberikan janji kepada manusia untuk tidak menghancurkan bumi kembali dengan air bah. Seiring berjalannya waktu, Sem, Ham, dan Yafet beranak cucu, dan keturunannya menguasai bumi. Keturunan Nuh berpencar dan menempati tanah menurut kaum dan bangsa mereka sendiri. Namun ketika manusia mengalami kemakmuran, manusia mulai sombong dan menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Mereka bersatu untuk membangun sebuah kota yang bisa menyaingi kedudukan Allah di surga. Melihat ketidaktaatan manusia, Tuhan turun ke bumi untuk melihat kota serta menara itu. Di hadapannya, semuanya ini keji dan tidak berkenan di hatinya. Maka Allah bersabda, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya.
Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi, kita semua harus membangun fondasi timur di minggu ini. 对不起，我不太明白你在说什么。 Hah? Kamu ngomong apa sih? Coba kalian. Apa kalian ngerti apa yang saya bicarakan? ماذا قال على أي حال؟ لماذا لا أفهم ما الذي يتحدث عنه؟ Hah? Ini dialek mana lagi? Perasaan kemarin kita masih bisa ngobrol bareng. Aduh, ada yang salah nih. Hei kamu, apa kamu mengerti apa yang saya bicarakan? Mi stai chiamando? Iya, kamu. Apa kamu mengerti apa yang saya bicarakan? Che stai cercando di dire? Davvero non capisco cosa stai dicendo. Oh tidak, ini gawat. Aku harus melaporkan ke mandor. 嘿，你们在聊什么？这不是在嘲笑我啊？ فجأة أصبحنا لا نستطيع أن نفهم بعضنا البعض. هل هذا عقاب من الله؟ Mandor, ini gawat. Semua orang tiba-tiba berbicara dalam bahasa yang aneh. Kita harus... Du meine Güte! Nicht du auch! Ich verstehe nicht, was du sagst! Tiada harapan. Tuhan sudah turun tangan dengan menyatakan keadilannya. Schauen Sie nach den anderen Arbeitern. Wenn sich niemand versteht, wird es in der Menge Panik geben. Das ist gefährlich! Help! Nobody understands the word that I'm saying, and I have no clue what's happening. We have to do something. Tidak, Tuhan sudah menghukum kita. Maka terpecahlah umat manusia, masing-masing dengan bangsa dan bahasanya. Mereka tersebar ke seluruh bumi, sehingga kita melihat berbagai bangsa dan bahasa hingga hari ini. Manusia kembali melakukan kejahatan dan jatuh dalam dosa. Orang-orang kehilangan tujuan hidup dan tidak bisa hidup berdamai dengan satu sama lain. Bangsa bangkit melawan bangsa. Peperangan terjadi di mana-mana. Dunia semakin terperosok dalam dosa dan kehidupan di bumi semakin kelam. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Saat sepertinya tidak ada harapan, seorang malaikat menghampiri seorang perawan, memberitakan bahwa ada seorang anak yang akan lahir untuk dunia. Anak itu akan disebut Immanuel, Allah beserta kita, dan anak itu akan menjadi kesukaan bagi bangsa-bangsa.
Maka dimulailah perjalanan Yesus Kristus. Ia bertumbuh besar, dikasihi oleh semua orang dan Bapa. Melalui pelayanannya, Yesus mengubah hidup banyak orang, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengajarkan kebenaran bagi orang banyak. Ketika waktunya tiba, Ia naik ke atas kayu salib untuk mati bagi umat manusia, agar semua orang tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Yesus Kristus bangkit setelah 3 hari, membuktikan bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa dan mengalahkan maut. Di Bukit Zaitun, Ia memberikan pesan terakhir bagi para murid-murid-Nya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menjadi terang yang dapat diandalkan, mengikuti panggilan, membawa kemuliaan, memuji-Mu, menyembah-Mu, selamanya kemuliaan-Mu dinyatakan. Selamanya kemuliaan-Mu dinyatakan. Selamanya kemuliaan-Mu dinyatakan. Omnia saecula saeculorum. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka menantikan Roh Kudus yang dijanjikan. Pada hari Pentakosta, maka Roh Kudus dicurahkan. Mereka menerima kuasa dari Yang Maha Tinggi. Petrus berkhotbah. Pada hari itu 3.000 orang bertobat. Para rasul melakukan banyak tanda dan mukjizat. Dengan berani, mereka memberikan Injil kabar baik kepada segala kaum dan bahasa. Sampai hari ini, Injil telah tersebar di seluruh dunia. Dunia telah menerima pengharapan akan keselamatan kekal yang mustahil untuk dicapai siapapun. Lewat Kristus Yesus, jalan keselamatan itu terbuka lebar kepada siapapun yang percaya kepadanya. Dalam Injil Markus pasal 16 ayat 16 berkata, "Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tuhan Yesus datang untuk semua kaum dan bangsa. Dia adalah jalan satu-satunya kepada keselamatan kekal. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dialah kesukaan yang besar bagi segala bangsa. Amin.
Selamat sore, selamat hari Minggu. Shalom, Bapak Saudara yang terkasih. Shalom. Saya mau undang kita semuanya bangkit berdiri, Bapak Saudara. Boleh tos kiri kananmu katakan Merry Christmas. Haleluya. Segala suku, kaum dan bahasa berkumpul di tempat ini untuk bersorak-sorai memuji nama Yesus, Raja di atas segala raja. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Come on. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Dari seluruh bumi kan terdengar pujian bagi Allah kami, semua makhluk menyembah. Sekali lagi katakan. Dari seluruh bumi kan terdengar pujian bagi Allah kami, semua makhluk menyembah. Sama-sama. Segala bangsa memuji Allah yang maha tinggi. Segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Mari lambaikan tanganmu. Come on. Segala bangsa memuji Allah yang maha tinggi. Segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Oh, oh, yeah. Dari seluruh bumi kan terdengar pujian. Amin, amin. Bagi Allah kami, semua makhluk menyembah. Mari jemaat Tuhan sama-sama. Segala bangsa memuji Allah yang maha tinggi. Segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Segala bangsa memuji Allah yang maha tinggi. Segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Sebab dia rela turun ke dunia ini, Bapak Saudara. Ada di tengah-tengah kita, namanya siapa, Bapak Saudara? Namanya Yesus yang menyelamatkan saya dan kita semuanya. Boleh sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Come on. Yeah, Sambil bertepuk tangan di atas kepala sama-sama. Segala bangsa memuji Allah yang maha tinggi. Segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Segala bangsa memuji Allah yang maha tinggi. Segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Dari seluruh bumi kan terdengar pujian bagi Allah kami, semua makhluk menyembah. Oh, oh, yeah. Katakan menyembah. 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 Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, Yesus kita. Haleluya. Kesukaan bagi dunia. Penebus telah datang. Dia sudah lahir buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kasih sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Terpuji Engkau Tuhan. Kesukaan bagi dunia. Penebus datang.
bersukacita di tempat ini, sorakan haleluya. Boleh kasih tahu sebelahnya, katakan ayo bersukacita di tempat ini. Gak boleh jaim saudara, amin. Mari sama-sama katakan, come on church, sing it out. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, amin. Kali kalam yang setia, pohon suka yang teguh, terangmu menembuskan hati, melenyapkan awan gelap. Yes, yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Sorakan, boleh saya ngolong sebelahnya, nari yuk buat Tuhan Yesus. Bersukacita di tempat ini saudara. Come on church. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kali kalam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menyembuhkan hati, melenyapkan awan gelap. Yang mencari mendapati, dalam Dikau kan tetap. Joyful, joyful, joyful Lord, we adore Thee. God of glory, Lord of hope, hands unfold like flowers before Thee, opening to the sun above. Yes. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. One more, come on. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Light of day. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Wow, sebelum duduk katakan kanan kirimu, kamu diberkati Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. The first Noel, the angels did say, was the certain poor shepherd in field as they lay, in field where they lay keeping their sheep on a cold winter night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel.
Born is the King of Israel. Merry Christmas, God bless you. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Yes. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Percaya nyanyikan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Engkau nyata di sini, kemenangan. Kami bawa pengharapan kami di dalam satu nama Yesus. Sama-sama angkat suaramu. Ku menyembah, yes, di dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku dan hanya dalam hadirat-Mu Yesusku.
Engkau. Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Yes. Yang rasanya mustahil bisa jadi kenyataan. Kami percaya Tuhan. Yes. Sekali lagi. Bawa nyanyian imanmu di hari Natal ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Bangkitlah iman kami. Amin. Come on. Nyanyikan sama-sama. Angkat suaramu. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya. Amin. Engkau nyata di sini. Kemenangan. Yes. Sekali lagi. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Sorakan haleluya. Kesukaan yang besar, anugerah yang besar Tuhan anugerahkan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Dahsyat. Kasih tahu kiri kanan saudara, Merry Christmas. Tuhan memberkati. Wow. Puji Tuhan saudara. Saudara, siapa yang diberkati? Jangan duduk dulu saudara. Amin. Yang diberkati hari ini siapa? Angkat tangan saudara. Kasih tahu kiri kanan saudara, Merry Christmas. Tuhan memberikan kepadamu kesukaan yang besar pada hari ini. Wow. Tepuk tangan buat setiap tim yang sudah mempersiapkan dengan luar biasa saudara. Tadi saudara diberkati oleh performance dari teman-teman kita. Yang diberkati boleh angkat tangan saudara. Tepuk tangan sekali lagi buat mereka saudara. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan saudara. Saudara, hari ini kita boleh merayakan Natal adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Berarti kita sudah akan melewati tahun ini. Tahun yang penuh berkat, tahun yang penuh dengan penyertaan Tuhan. Saya melihat tempat ini sepertinya tidak muat lagi saudara. Tadi pagi juga penuh saudara ya. Saya percaya semua datang ke tempat ini untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Saudara, Natal berasal dari bahasa Latin Dies Natalis, artinya adalah hari lahir. Kita berbicara tentang peringatan tentang kelahiran Sang Juru Selamat manusia yang datang ke atas muka bumi. Saudara, tanpa kelahiran Kristus maka tidak akan ada kekristenan. Tanpa kelahiran Kristus saudara, kita tidak akan ada di tempat ini. Tanpa kelahiran Kristus tidak ada jalan keselamatan. Dan kitab suci mencatat kelahiran Kristus sebagai juru selamat ditandai dengan datangnya para malaikat dan bara tentara Allah yang begitu luar biasa kepada gembala-gembala domba di padang saudara. Kita buka dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 14, kita baca bersama.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi waktu itu kejadiannya di malam hari, saudara. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dari dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar melingkupi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Saudara, kalau kemuliaan Tuhan turun di atas muka bumi, saya percaya akan banyak pertobatan terjadi. Kenapa? Karena manusia tidak pernah akan tahan kepada kemuliaan Tuhan. Waktu kemuliaannya datang, saudara, maka terjadi pertobatan. Waktu kemuliaannya datang, saudara, maka terjadi kesembuhan, pemulihan yang sempurna. Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan, saudara. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Kasih tahu kiri kanan saudara, jangan takut. Amin. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar. Tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Kesukaan yang besar, berita dari sorga buat seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring dalam palungan. Ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Katakan amin, saudara. Saudara, kelahiran Yesus adalah sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Sehingga kelahirannya disertai dengan tanda dari sorga, yaitu kedatangan malaikat, bala tentara sorga, saudara, kepada para malaikat, kepada para gembala. Saudara, kabar sukacita yang besar ini pertama kali didengar oleh para gembala. Saudara bisa bayangkan bagaimana waktu malaikat itu datang kepada para gembala-gembala di waktu malam itu, kemuliaannya dinyatakan sedemikian besar. Artinya yang datang ini ada satu pribadi yang sangat mulia. Yang datang ini, yang lahir ini adalah pribadi yang sangat dahsyat. Maka ditandai dengan datangnya para malaikat. Katakan amin, saudara. Saudara, kalimat pertama yang malaikat itu sampaikan kepada para gembala adalah jangan takut. Katakan amin. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Pakai tema tahun Natal 2023, saudara. Terambil dari Lukas 2 ayat 10. Kesukaan besar bagi segala bangsa. Katakan kesukaan itu sudah datang kepadaku. Saya berdoa, saudara, di malam Natal ini kita semua boleh mengalami sukacita yang besar. Kita semua boleh memaknai kelahiran Kristus sebagai sebuah kesukaan yang besar yang dianugerahkan kepada manusia. Lalu saudara, apa sih kesukaan besar yang diberitakan malaikat itu kepada para gembala? Saya mencatat ada 3 hal penting yang diberitakan para malaikat kepada para gembala, saudara. Hal yang pertama adalah berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat kita. Katakan amin. Di ayat 11 dikatakan hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, sebuah kapal tanpa jurumudi, maka kapal itu gak bisa kemana-mana. Amin. Sebuah kapal tanpa jurumudi, saudara, maka penumpangnya tidak pernah akan kemana-mana. Dan Kristus Yesus datang sebagai juru selamat bagi saudara dan saya. Tugas dari juru selamat adalah menyelamatkan setiap kita yang seharusnya binasa. Tetapi Tuhan anugerahkan kepada kita kehidupan yang kekal. Saudara, semua manusia telah jatuh dalam dosa sejak zaman daripada Adam. Oleh dosa itulah manusia terpisah sedemikian jauh dari Tuhan. Sehingga kita mempunyai jurang yang sedemikian jauh. Kita gak bisa menyeberang kepada Allah. Kita terpisah dari kemuliaan Tuhan. Dan Kristus datang untuk mengembalikan kita kepada berkat yang semula. Katakan amin, saudara. Saudara, upah dosa adalah maut, kematian kekal. Hukuman kekal, tetapi Tuhan tahu manusia tidak berdaya oleh dosa. Karena itu Dia utus Kristus Yesus lahir ke dunia ini. Supaya saudara mempunyai pengharapan yang pasti di dalam Dia. Saudara dan saya hari ini bukan hanya dapat jaminan di atas muka bumi ini. Tetapi jaminan juga Dia berikan bagi kita.
sampai kepada sorga mulia. Dalam Yohanes 14 ayat 16 berkata begini saudara. Ini Yesus yang berkata. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara catat ini saudara. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada pepatah berkata begini, banyak jalan menuju ke Roma. Tetapi hanya satu jalan menuju kepada sorga mulia. Jalan itu adalah Kristus Yesus. Tepuk tangan bagi dia saudara. Saudara, hidup benar dengan kebenaran itu sangat berbeda. Dua hal yang sangat berbeda saudara. Hidup benar berbicara atas norma-norma yang ditetapkan oleh manusia. Dia dapat berubah berdasarkan suku dan bahasa saudara. Tetapi di dalam hidup benar belum tentu ada kehidupan kekal. Tidak punya nilai kekal, tetapi kebenaran adalah dari Allah. Dan tidak bisa berubah saudara. Sifatnya itu kekal. Katakan amin. Waktu Yesus datang, dia memberi kebenarannya bagi kita. Supaya apa? Supaya kita dapat kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Sifat yang kekal. Sekali lagi saya mau katakan begini. Tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus. Dia adalah harapan satu-satunya bagi kita. Keselamatan itu adalah sesuatu yang dianugerahkan kepada kita. Diberikan dengan cuma-cuma. Tetapi dibayar dengan harga yang sedemikian mahal, darahnya sendiri. Keselamatan adalah pemberian Allah. Bukan berdasarkan karena kesucian manusia. Tetapi keselamatan adalah hal yang telah diberikan Allah kepada kita. Markus 16 ayat 16 berkata begini saudara. Siapa yang percaya dan dibaptis. Jadi bukan hanya percaya. Harus apa saudara? Dibaptis. Yang ngomong siapa? Tuhan Yesus saudara. Akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, hukum ini adalah kebenaran. Dan kita harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan tentang keselamatan itu. Saudara, berita kesukaan yang besar yang kedua adalah berita tentang kasih dan kerendahan hati. Saudara, dalam Lukas 2 ayat 12 berkata, inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, bayi adalah lambang dari kesucian. Bayi adalah lambang dari kasih. Bayi adalah lambang daripada damai sejahtera saudara. Kelahiran Yesus dibandingkan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Itu sangat kontras, berbeda jauh. Yesus lahir, Yohanes lahir dari keluarga imam. Sedangkan Yesus lahir dari keluarga biasa, Maria dan Yusuf saudara. Saudara, kelahiran Yohanes tampaknya menjadi berita besar. Sehingga tetangga sanak saudara mereka mengetahuinya. Tetapi Yesus lahir justru waktu orang tuanya ada di dalam satu sensus yang dilakukan oleh Kaisar Agustus saudara. Melakukan sebuah sensus penduduk. Jadi mereka harus datang ke satu kota untuk mendaftar. Dan Maria sedang hamil tua. Mereka pergi ke Yerusalem tanpa persiapan yang baik. Padahal Maria sudah hamil tua saudara. Kenapa hal ini terjadi? Karena Maria pada saat itu masih sangat muda saudara. Umurnya sekitar 14 sampai 18 tahun. Jadi perawan Maria itu masih sangat muda. Dia gak punya pengalaman apa-apa tentang melahirkan. Makanya waktu dia pergi ke kota lain, dia tanpa persiapan. Begitu sampai di sana saudara, tiba-tiba sakit melahirkan itu datang. Dan dia harus melahirkan seorang anak dalam kondisi yang apa adanya. Bahkan dikatakan gini saudara, penginapan pun gak ada. Dia harus lahir di sebuah kandang domba. Saudara, saya percaya itu adalah satu tempat penginapan sebenarnya. Tetapi karena tidak ada tempat, akhirnya dia harus berada di bawah satu penginapan, tempat di mana binatang, domba atau apapun juga untuk ditaruh di bawah. Supaya mereka tidak mengalami kedinginan saudara. Jadi Yesus lahir dalam kondisi yang sangat sederhana. Katakan amin. Saudara, hidup kita harus sederhana seperti Yesus. Katakan amin. Saudara, Tuhan bisa pakai siapapun. Seperti Maria, bahkan yang kurang pengalaman. Tuhan pakai dia untuk melahirkan apa? Seorang bayi. Juru selamat bagi manusia. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus melepaskan segala kemuliaannya. Untuk siapa saudara? Untuk kita manusia. Dia melepaskan segala kemuliaan di sorga. Dan meletakkannya bagi kita semua. Supaya kita yang miskin
boleh menjadi kaya di dalam Dia. Katakan amin. Karena itu belajar dari kerendahan Yesus, kerendahan hati Yesus, saudara. Saudara, dunia yang kita kenal sekarang ini penuh dengan kebencian, keserakahan, peperangan. Bahkan sejak COVID, saudara, banyak hal yang berubah. Kita melihat bahwa persaingan makin dahsyat, makin luar biasa. Makin banyak orang kehilangan damai sejahtera. Bahkan di masa-masa beberapa lama ini saya bisa merasakan bahwa waktu kami mulai membaptis anak-anak muda, saudara, umur 12 tahun. Saya tanya, apa sih yang kamu ingin kami doakan sebelum kamu dibaptis? Saudara, dengan nangis dia katakan, Pak, saya sangat khawatir akan masa depan. Saudara, bayangkan, anak yang umur 12 tahun, mereka sudah berpikir sejauh itu. Dunia pada saat-saat ini sedang kehilangan damai sejahtera. Tetapi saya punya kabar baik buat saudara, bahwa Yesus datang membawa kasih itu kepada kita. Supaya standar kasih itu diajarkan kepada kita semua. Katakan amin. Lukas 6 ayat 27, 32, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Wow. Saudara, Yesus datang membawa sebuah standar baru tentang kehidupan dan kehidupan yang benar, saudara. Mengasihi orang yang membenci kamu. Gampang gak, saudara? Gak mudah. Amin. Tapi waktu saya pikir itu, Tuhan gak mungkin saya mengasihi orang yang membenci aku. Tapi begitu saya dalam perjalanan, saudara, saya mulai mengerti bahwa saya gak bisa mengasihi orang yang membenci. Kenapa? Karena jiwa saya lemah. Ternyata saya butuh dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Waktu jiwa kita dikuatkan oleh Tuhan, maka kita bisa mengasihi orang yang membenci kita, saudara. Katakan amin. Ayat berikutnya 28, saudara. Sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Wow. Bukan mengasihi lagi. Sekarang kita harus meminta berkat untuk orang yang mengutuki kita. Berdoalah bagi yang mencaci kamu. Saudara, ini adalah sebuah standar baru yang Yesus bawa kepada dunia ini. Kalau zaman dulu, saudara, mata ganti mata, gigi ganti gigi, kaki ganti kaki. Itu adalah hukum keadilan. Tetapi zaman sekarang setelah Yesus datang, saudara, dia memperbaharui standar di dalam kehidupan kita. Saudara, yang datang dengan suami istri katakan, aku mengasihi kamu walaupun kamu bawel. Ayo kasih tahu kiri kanan saudara. Amin. Aku mengasihi kamu walaupun jajannya sedikit. Kasihi dia, saudara. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ayat 29, barang siapa menabur pipimu yang satu, berikan juga kepada pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, berikan juga ia mengambil biarkan juga ia mengambil bajumu. Wow, saudara. Saudara, artinya begini. Tuhan meminta kepada kita untuk dengan sengaja. Katakan dengan saya sengaja. Sengaja apa? Ngalah. Amin. Kasih tahu kiri kanan saudara, aku sengaja ngalah sama kamu. Tapi hati-hati saudara sama orang yang suka ngalah saudara. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak dia. Bapak-bapak jangan selalu merasa menang saudara ya. Kalau istri yang suka ngalah, Tuhan ada di pihak dia. Satu saat saudara, akan terjadi sesuatu. Saudara, orang yang cerdas kuat tentu tahu cara mengendalikan, menguasai energi amarahnya. Dia tahu kapan untuk mengalah. Amin. Dia tahu kapan sengaja ngalah. Amin. Dia tahu kapan harus tegas. Dia tahu kapan harus bertindak, saudara. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang cerdas di hadapan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, seperti visi gereja kita, saudara, memuridkan segala bangsa dan bahasa menjadi anak-anak terang. Punya karakter cerdas, terpelajar, terlatih. Itu berbicara tentang pembaharuan budi. Tuhan memberikan kepada kita pembaharuan budi. Amin. Yang dapat diandalkan. Itu adalah orang-orang yang diurapi, yang diberkati Tuhan. Ayat 32, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Saudara, dengan kata lain bahwa kita harus beda dengan dunia ini. Dunia dengan cara mereka, kita gak boleh sama dengan cara mereka. Tetapi kita harus sama dengan cara Tuhan. Saudara, keadilan, firman Tuhan katakan tinggalnya di padang
yang kering, yang tidak pernah memuaskan kita. Jadi orang yang selalu menuntut keadilan, hidupnya itu di padang gurun. Tetapi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Kebenaran apa Pak tadi yang suruh ngalah tadi? Hidupnya apa saudara? Di kebun buah-buahan, jiwanya dipuaskan. Saudara, kadang-kadang saya heran, Tuhan kok bisa ya? Saya itu bisa memperlakukan orang yang sudah berbuat sedemikian jahat kepada kami. Seperti ada sebuah kepuasan batiniah saudara. Yang keluar dari dalam keluar. Katakan amin saudara. Saudara, biarlah teladan kemurnian yang Yesus datang sebagai bayi ini menjadi kehidupan kita. Amin. Dia ada contoh yang sempurna, dia ada penggenapan daripada hukum Taurat. Saudara, hanya orang yang telah diperdamaikan dengan Tuhan dapat damai dengan sesama. Itu kenyataannya. Dan berita kesukaan yang ketiga adalah berita tentang new hope atau pengharapan yang baru saudara. Saudara, selama 400 tahun sebelum Kristus lahir, Tuhan tidak berbicara sama sekali kepada umatnya saudara. Itu dinamakan dengan tahun sunyi atau the silent years, 400 tahun. Alkitab tidak mencatat apapun tentang apa yang Tuhan katakan kepada umatnya. Setelah itu baru lahirlah Kristus Yesus. Saudara, saat itu bangsa Yahudi dikuasai oleh Persia. Kemudian beralih kepada kekaisaran Yunani pada tahun 332 sebelum Masehi. Dan berlanjut terus kepada kerajaan Mesir saudara tahun 312. Dan terus bertubi-tubi saudara. Israel selama 400 tahun dijajah oleh bangsa-bangsa kafir. Dan mereka menjadi bangsa yang rendah. Kenapa? Karena mereka tidak bergembala. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Manusia adalah domba yang lemah jika lo tanpa gembala. Karena itu saudara, Yesus datang untuk menjadi gembala bagi kita semua. Dia akan menuntun, memimpin kita kepada setiap jalan-jalan di depan kita. Katakan amin. Kenapa manusia menderita? Karena dia tidak digembalakan saudara. Yesus adalah harapan baru bagi kita semua. Sukacita yang besar bagi dunia. Dan dunia hanyut dalam ketidak ada harapan, tersentak oleh pernyataan sorga yang berkata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Katakan saya berkenan kepada Tuhan. Amin saudara. Saudara, kelahiran Yesus dibuka dengan sebuah pernyataan tentang pengharapan baru bagi dunia ini. Dunia tidak ada harapan tanpa Yesus. Karena itu saudara, dia datang memberi pengharapan yang baru. Supaya apa? Saudara dan saya tidak hidup di dalam kehampaan. Tetapi kita berada di dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Yohanes 14:27 berkata, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai yang dari Tuhan itu beda dengan damai yang diberikan dunia. Saudara, orang dunia mencari kesenangan atau mencari ketenangan mungkin pergi ke tempat-tempat yang tertentu saudara. Tetapi Yesus berkata damai sejahteraku artinya sesuatu yang tinggal di dalam kita. Saat ini saudara, dia meninggalkan Roh Kudus ada di dalam hati setiap kita. Karena itu saudara, damai sejahtera yang diberikan dunia berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita. Katakan amin. Yohanes 7:32, barang siapa percaya kepadaku dari dalam hatinya. Yuk saudara, ikuti saya. Dari dalam hati saya mengalir aliran air hidup saudara. Itu berbicara tentang Roh Kudus Tuhan yang di dalam kita. Saudara, bukan dunia yang mempengaruhi kita, tetapi kitalah yang seharusnya mempengaruhi dunia. Kenapa? Karena aliran itu keluar dari diri kita untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Ada sebuah lukisan Peace in the Midst of the Storm, saudara. Jack Dawson yang melukisnya. Dia memberikan sebuah gambaran tentang damai sejahtera itu. Di dalam gambaran yang terkenal ini, saudara, ada sebuah badai yang sedang berkecamuk. Begitu luar biasa, saudara. Lalu ada air terjun yang begitu deras sedang mengalir.
Tetapi di dalam air terjun itu ada seekor burung yang sedang duduk dengan santainya. Saudara, inilah gambaran damai sejahtera. Artinya apa? Burung ini tidak dipengaruhi oleh gemuruhnya situasi dan kondisi. Katakan amin. Saudara, kalau saudara mempunyai Yesus dalam hatimu, maka apapun yang terjadi di dunia ini, di dalam hatimu mempunyai kepastian di dalam Dia. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia, saudara. Haleluya. Saudara, kedatangan Yesus membawa sukacita yang besar bagi dunia ini. Ada 3 hal sukacita yang besar diberitakan para malaikat. Yang pertama adalah kelahiran Sang Juru Selamat. Sekarang kau punya harapan. Karena Dia telah lahir ke atas muka bumi ini. Yang kedua, Dia datang bukan untuk menghakimi dunia. Tetapi Ia datang untuk membagikan kasih-Nya. Memberikan kebenarannya. Damai saja. Damai itu bagi kita. Memperdamaikan kita dengan Allah. Yang ketiga, Yesus lahir memberi harapan yang baru bagi dunia. Harapan bukan hanya masa depan kita. Tetapi sampai kepada kekekalan. Katakan amin. Itu yang terpenting. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Shikaramata karalabaya takaralaba. Saudara, izinkan saya menutup dengan kesaksian hidup saya, saudara. Saya selalu ingat 25 Desember Natal adalah hari yang sangat spesial buat saya. Kenapa? Di Natal itu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya lahir dari anak sulung dalam sebuah keluarga, saudara. Dalam masa pertumbuhan saya menyimpan banyak dendam. Kenapa? Karena saya adalah anak yang juga pernah didera oleh orang tua saya, saudara. Latar belakang hidup keluarga kami yang kasar, yang keras, saudara. Temperamen yang sangat tinggi. Walaupun begitu, saya adalah orang yang sangat religius. Setiap hari, saudara, saya sembahyang 3 kali, saudara. Tetapi masalah utamanya adalah di dalam hidup saya begitu banyak amarah, begitu banyak dendam, begitu banyak masalah. Saya adalah orang yang anti Kristen sebenarnya. Namun setiap kali menjelang Natal, saudara, saya selalu merasakan sedikit percikan kedamaian di dalam hati saya. Itu aneh. Kalau lihat pohon Natal, kalau dengar lagu-lagu Natal, ada percikan damai, saudara. Mungkin karena suasananya sudah Desember, saudara ya, banyak hujan, lagu-lagu Natal, masa-masa mendekati liburan ya. Kayak hari ini, saudara ya, begitu acara yang pertama tadi penuh, saudara. Dan ada beberapa pelayan Tuhan kita udah mulai liburan, saudara. Nah, suatu saat di tahun 96, 27 tahun yang lalu, saya diajak oleh adik ipar saya untuk ke dalam sebuah perayaan Natal. Karena saya ingin sekali merasakan suasana Natal pada tahun itu, saudara. Akhirnya saya ikut. Saya membayangkan bahwa ada pohon Natal yang besar, hiasan yang indah, yang luar biasa. Ya, LED yang besar. Di zaman itu belum ada LED, saudara ya. Gak seperti hari ini. Indah ya. Amin. Saudara, saya bayangkan itu. Tapi begitu sampai sana, cuma ada mimbar dengan pendeta yang sedang khotbah, saudara. Saya agak kecewa, saudara. Kenapa? Karena apa yang saya harapkan saya gak dapatkan. Lalu pendeta itu mulai khotbah, saudara, karena kesal hati saya gak dengarkan khotbahnya. Saya hanya gedumel di dalam hati. Natal kok gak ada pohon, gitu ya, saudara. Saudara, tetapi waktu di dalam sesi doa, saudara, seperti sekarang waktu kita berdiri, hamba Tuhan itu mulai menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Dia mulai berdoa. Saudara, di hari itu saya masih ingat rasanya, saudara. Tiba-tiba saya merasakan ada sebuah selaput yang tipis turun mulai dari atas kepala saya, turun ke bawah, saudara. Saya merasakan satu damai yang sedemikian luar biasa. Dan tidak terasa, di saat itu juga air mata saya terus mengalir seperti sungai, saudara. Seperti orang yang sedang mengalami sukacita, joy yang tidak terbayangkan. Lalu hamba Tuhan itu mulai berkata, jikalau saudara yang ada di tempat ini, hari ini
engkau ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau boleh angkat tanganmu. Saudara, saya merasakan ada satu pribadi yang saya tidak kenal. Di malam itu, tiba-tiba menuntun saya untuk mengangkat tangan saya, saudara. Saudara, hari itu saya lahir baru. Seperti sebuah selaput yang sedemikian tipis. Dulu saya bukan orang percaya. Tetapi lewat jamahan di malam itu, tiba-tiba saya nyebrang, saudara. Dan hari itu saya jadi orang percaya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yuk kita mau naikkan satu pujian. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Angkat tangan kita, saudara. Dia jamah, oh dia jamah segenap hidupku, beri damai dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi saudara, angkat tangan kita. Jamah, dia jamah segenap hidupku, beri damai dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saudara, di Natal ini dalam kesukaan besar bagi segala bangsa, biarlah ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang saya alami damai sejahtera 27 tahun yang lalu, saudara. Saya rindu saudara juga mengalami yang belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saudara boleh angkat tangan saudara. Saya mau doakan saudara. Jangan lihat kiri kanan saudara. Puji Tuhan. Angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Haleluya. Angkat tangan saudara. Haleluya. 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 Horaba shekaraba. Saudara mengangkat tangan boleh ikut saya di dalam doa ini. Tuhan Yesus, pada saat ini aku mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Masuklah dalam hatiku, jamah hidupku, dan mulai hari ini catat namaku di dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau mengenal Engkau lebih dalam lagi, bertumbuh di dalam Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, saudara. Haleluya, saudara. Saya sangat bersuka cita bahkan tadi pagi, saudara. Saya melihat puluhan orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini puluhan orang lagi kembali menerima Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, kita akan masuk ke dalam candlelight. Tetap berdiri, saudara. Saudara dapat candle, ya lilin tadi waktu saudara masuk untuk mempersiapkan semua orang untuk mengikuti candlelight. Haleluya. Saya undang Ibu Gembala, para wakil gembala dan istri, diaken, diakonos, koordinator untuk maju ke depan sebagai perwakilan jemaat.
Saudara, setiap kali Natal kita selalu menyalakan lilin sebagai tanda bahwa kita sebagai orang-orang yang telah diberikan terang itu. Dan terang itu bercahaya di dalam kehidupan kita. Sebagaimana visi gereja, bahwa hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Katakan amin. Kasih tahu kiri kanan saudara, hari ini kita mau menerima terang dari Tuhan. Haleluya. Saudara, biarlah penyalaan lilin ini menjadi simbol bahwa terang itu saat ini sudah bersinar di dalam kita. Nanti akan dibagikan. Saudara yang terima simbol lilin ini, saudara, diberikan kepada pribadi. Kita saling memberi terang kita bagi yang lain. Amin. Baik, saya minta semua lampu untuk dimatikan. Pada saat ini Bapa di sorga, sebagaimana Engkau adalah terang itu sendiri, aku menerima terang itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini terang ini mulai dibagikan. Haleluya. Thank you, Jesus. Holy night, all is calm, all is bright. From yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Saudara, seperti ruangan yang gelap ini, saudara, lambang dari dunia yang gelap, yang tanpa harapan. Tapi waktu satu persatu terang kita bagikan, ruangan yang gelap ini boleh menjadi terang. Saya minta mulai dibagikan kepada jemaat, dan jemaat saling memberkati, saling membagikan. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. From yon virgin. Saudara yang sudah menerima terang ini, boleh angkat terang saudara, supaya ruangan ini menjadi terang. Wow, kita rasakan keindahan ini. So tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Angkat saudara lilin kita sampai nyanyikan Malam Kudus. Oh, Malam kudus, sunyi senyap, bintang gemerlap, juru selamat.
Mari saudara kita mau sama-sama berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami sangat bersyukur untuk terang dunia yang telah kau anugerahkan lewat anakmu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Telah lahir untuk kami lahir ke dunia ini. Dan firman berkata bahwa saat ini kami adalah terang dunia itu. Dan di malam Natal ini kami semua menjadi alat untuk memberitakan terang kepada dunia ini. Supaya dunia memiliki iman, pengharapan kasih di dalam Engkau. Karena itu Bapa di sorga, pakai hidup kami semua untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Supaya simbol kami menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar Injil keselamatan ini sampai ke seluruh dunia lewat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi ya saudara, kita angkat lilin kita, nyanyikan sekali lagi. Malam kudus. Lihat kiri kanan saudara. Sunyi senyap. Ayo nyanyi saudara. Bintangmu gemerlap. Juru selamat manusia. Anak datang di dunia. Kristus anak Kristus anak Daud. Saudara lihat kiri kanan saudara. Ucapkan Merry Christmas. God bless you. God love you. Selamat Hari Natal. Haleluya. Damai Natal kepada kita semua. Angkat sekali lagi saudara yang tinggi. Yang tinggi saudara. Haleluya, haleluya. Sekali lagi. Merry Christmas. God bless you. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari saudara kita matikan lilin kita. 1, 2, 3. Shalom semuanya. Merry Christmas sekali lagi, selamat Natal untuk kita semuanya. Happy New Year juga. Senang sekali sore hari ini saya Putri Ayu bisa bergabung dengan GBI Pantai Mutiara Christmas Celebrations. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu untuk undangannya. Bisa bergabung kembali di GBI Pantai Mutiara. Dan semoga di Natal tahun ini kita semakin bersuka cita, damai sejahtera beserta kita semuanya. Kasih karunia Kristus melimpah untuk Bapak Ibu dan seluruh keluarga. Dan satu pujian dari saya sore hari ini, boleh angkat pujian ini bersama-sama. This is Tuhan yang bela. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun tangannya sanggup membuat
Bella, Bapak Ibu. Tuh Bella. Terima kasih, Merry Christmas semuanya. God bless you. Boleh lebih meriah lagi tepuk tangannya Bapak Saudara. Haleluya. Berapa banyak kita yang diberkati pada sore malam hari ini Bapak Saudara. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita dan kita bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Engkau Bapa yang baik. Engkau yang menyertai kami. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau bawa persembahan kami Tuhan. Sebab Engkau yang memberkati kami Tuhan. Dan Engkau memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, kehidupan kami. Dan kami percaya tahun 2024 adalah tahun yang kesukaan bagi setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami bawa persembahan kami dengan sukacita. Kita sama-sama katakan amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyaksikan pengumuman melalui multimedia. Silakan. Shalom, berikut kami sampaikan info kegiatan di GBI Pantai Mutiara dalam sepekan. Sehubungan dengan adanya libur Natal dan Tahun Baru, berikut adalah info kegiatan dari GBI Pantai Mutiara. Ibadah Raya minggu depan hanya diadakan satu kali saja, pada jam 11 siang, yang dilayani oleh Gembala Sidang GBI Pantai Mutiara, Pastor Wijaya Erwin, yang disertai dengan pengurapan untuk menyambut tahun 2024. Ibadah ini disertai dengan ibadah Junior Church pada jam 11 siang. Untuk mendapatkan informasi terkini, saudara dapat melihatnya melalui akun Instagram kami dengan ID GBI Pantai Mutiara. Mari follow, like, dan share akun Instagram kami kepada teman-teman dan saudara-saudara. Bagi jemaat Tuhan yang rindu didoakan secara khusus, saudara akan dilayani oleh gembala dan tim setelah ibadah selesai. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Happy weekend, Merry Christmas, and Happy New Year! Natal itu identik dengan sukacita, yang Susi katakan ya. Karena kita semua diselamatkan, amin. Yuk kita bagi beri sama-sama, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Mari kita puji Tuhan Juru Selamat kita dengan sukacita yang dahsyat. Kasih tepuk tangan sekali lagi, come on. Angkat suara yang terbaik sore hari ini. 1, 2, 1, 2, 3, come on. Yang diselamatkan kasih suaramu, cuma bebas terlepas, katakan bersama tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Amin. Berlari sampai akhir surga, surga ajaib. Katakan Roh Kudus, bakar, naikkan pujian kita terjadi. Agar suaramu berkali kuasa.
Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat yang siap mengalami Tuhan lebih lagi. 1, 2, 3, mengalir kuasa-Mu yang akan matiku. Ku nyanyi, amin. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan aku. Nyanyikan, ku nyanyi. Keajaiban terjadi. Amin. Haleluya. 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 Saudara, jabat tangan kiri kanan saudara, katakan Merry Christmas. God bless you. God bless you. Merry Christmas. Kesukaan yang besar telah Tuhan berikan bagi kita. Kristus Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi dia saudara. Wow. Haleluya. Kita bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Kita masuk tahun 2024 dengan sukacita dari Tuhan. Angkat tangan kita. Berkat ini akan terus mengalir dalam kehidupanmu. Sukacita dari Tuhan akan menyertai. Bahkan sepanjang tahun depan ini. Berkatnya akan terus mengalir. Menyertai, memberkati seluruh keberadaanmu. Karena pulanglah. Terima berkat yang limpah dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih yang tunggal Yesus Kristus Tuhan. Dan penyertaan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai selama-lamanya. Sukacita yang besar Tuhan anugerahkan kepada kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tos kiri kanan saudara. Merry Christmas. Merry Christmas. Haleluya. Christmas.